5 Juli 2022, dan tentunya dengan adanya keputusan Bupati nomor 146 itu masih sangat kurang, ada beberapa hal yang harus dirubah, yang harus ditambahkan dalam keputusan 146 dan harus direvisi. Yang pertama adalah tentang DPT, tentang daftar pemilih tetap, harus dibuka ruang untuk dilakukannya pendataan terhadap mereka yang kemarin tidak sempat terdata, dan juga terhadap masyarakat yang akan menemui ulang tahun yang ke-17, Sweet 17, dan punya hak pilih mulai tanggal 18 sampai dengan 25 Juli untuk bisa menggunakan hak pilihnya, hak konstitusionalnya. Yang kedua, dalam merevisi keputusan Bupati 146 perlu ditambahkan sosialisasi terbatas bagi calon kepala desa. Yang ketiga, perlu ada mengatur tambahan untuk ruang masa tenang, karena di lihat itu tidak diatur tentang masa tenang, tetapi hanya dilarang untuk berkampanye saja. Terhadap beberapa 3 poin ini perlu untuk dimasukkan dalam perubahan atau revisi keputusan Bupati nomor 146. Dan yang kedua adalah tentang 7 desa yang tadi kami sebutkan. Perlu ini nanti kita diskusikan bersama dengan melihat substansi persoalannya. Yang pertama itu Desa Monas, yang kedua Desa Sapnala, yang ketiga Desa Lakat, yang keempat Desa Melalete, yang kelima Desa Pakukoko, yang keenam Desa Pendun, yang ketujuh Desa Sahat. Ini perlu nanti untuk kita lihat kembali substansi persoalannya, sehingga di dalam waktu yang ada tersisa ini, kalau memang bisa untuk nanti diakomodir dan proses lagi, kita harap ini bisa dilakukan, karena 7 desa ini punya substansi persoalan yang berbeda. Contohnya di Lakat dengan yang ada di Sahat dan juga Sapnal, itu perlu untuk kita lihat kembali. Yang memang ini tidak masuk di dalam revisi 146, tetapi ini perlu ada kebijakan Bupati dengan melihat akan persoalan yang substansi persoalan yang ada di dalam semua desa ini. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah kami tegaskan kembali bahwa Timwas, sekali lagi, Timwas tidak bisa sama dengan panitia, dan sampai Timwas tunggu informasi panitia. Karena Timwas harus bekerja sekali lagi secara aktif dan pasif. Saya mau sampaikan penegasan ini bahwa ketika panitia melanggar tahapan, di mana tahapan mengenai dengan DPT, itu sudah harus ada surat teguran dari Timwas terhadap panitia. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, ini sesuatu yang rasanya Timwas tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kita membentuk Timwas, tapi Timwas sama dengan panitia. Tunggu panitia lapor dulu baru Timwas mengambil tindakan. Tidak bisa seperti itu, karena di dalam perda juga sudah atur apa tupoksi daripada Timwas, sehingga Timwas harus secara aktif dan secara pasif. Pasif ya tunggu, tapi aktif ya kita lihat sudah ada masalah, sudah ada pengaduan dari desa-desa ke DPRD, walaupun tidak sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Ketua Timwas, tapi ini kewajiban Timwas untuk membuat laporan kepada Pak Bupati bahwa ini ada desa-desa mana yang menyelesaikan yang mengadukan aspirasi ke DPRD dengan substansi persoalannya, dan tidak bisa menutup mata soal ini. Yang berikut berkaitan dengan persoalan pemilihan kepala desa, kita sadari bahwa dari diskusi ini banyak regulasi termasuk di dalamnya untuk pengadaan surat suara sesuai dengan Perda 10/2015 pasal 45 poin 3, itu bahwa harus ditindaklanjuti pengadaan surat suara itu harus ada dalam Perbu. Sedangkan dalam Perbu 9 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa 2022
Kedua, tidak secara terang benderang menjelaskan tentang bagaimana cara proses surat suara yang terhadap pemilihan kepala desa, sehingga ini ke depan perlu untuk menjadi perhatian. Ini beberapa hal yang kami tegaskan kembali saja untuk menjadi perhatian pemerintah, dan ketika nanti merubah akan keputusan Bupati 146, kami berharap bahwa tidak menyepelekan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, tetapi diikut sertakan untuk juga ikut melihat bagaimana apakah rapat dengar pendapat ini hasilnya tertuang secara jelas di perubahan SK itu atau tidak. Yang terakhir bahwa ya semua ini terjadi karena rapat koordinasi panitia, bahkan rapat-rapat di panitia tidak pernah melibatkan DPRD, sehingga dengan kondisi ini maka banyak sekali persoalan yang tentunya persoalan yang kami respon secara politik karena kami wakil rakyat, yang tentunya juga akan berbeda ketika nanti mereka datang di wakil bupati atau kepada panitia. Respon kita tentu akan berbeda terhadap aspirasi masyarakat, karena memang kita tidak pernah duduk bersama untuk membicarakan akan hajatan besar ini, karena ketua panitia atau yang punya pesta Bapak Bupati juga tidak ingin melibatkan kami, sehingga kami tegaskan kembali ini untuk ke depan kita bisa saling mendukung untuk demi kepentingan kemasyarakatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang